Oke, halo teman-teman semuanya. Untuk pertemuan manajemen pemasaran kali ini kita membahas bab 2, yaitu tentang penyusunan rencana dan strategi pemasaran. Mari teman-teman semuanya dapat menyimak materi yang saya sampaikan. Oke, untuk topik pembahasan kali ini di bab 2 kita akan membahas tentang perencanaan strategis perusahaan, perencanaan strategis bisnis, merancang strategi bisnis, merancang program pemasaran, dan bauran pemasaran. Oke, selanjutnya ini ada tugas pemasaran. Yang pertama adalah memilih nilai atau segmentasi. Di sini bagaimana membagi pelanggan sesuai dengan kebutuhannya atau mengelompokkan pelanggan sesuai dengan kebutuhannya. Nah, ini disebut segmentasi. Nah, ini bisa dibagi menjadi secara demografis, geografis, daerah pantai ataupun gunung. Nah, itu disesuaikan. Nah, itu adalah segmentasi. Kemudian ditargetkan, menyediakan nilai atau targeting. Biasanya kaitannya dengan penjualan ataupun laba. Targetnya dijual berapa ini produk yang sudah dibuat, ini kemudian ditargetkan agar laba yang ditentukan itu berhasil. Nah, agar laba tercapai, agar tujuannya tercapai dari targeting ini, maka posisinya yang ketiga, mengkomunikasikan nilai atau positioning. Nah, ini biasanya dipromosikan, kemudian dengan cara-cara mempromosikan ke baik online maupun media offline, dari online maupun offline. Nah, ini tiga ini, dari segmentasi, targeting, dan juga positioning. Nah, selanjutnya di sini ada dua pandangan mengenai proses pemberian nilai. Nah, ini ada secara tradisional dan secara urutan penciptaan dan penyampaian nilai. Nah, secara tradisional hanya dibagi dua, yaitu membuat produk dan menjual produknya. Nah, di sini dalam membuat produk ya sudah mendesain produk, membeli bahan-bahannya untuk membuat produk tersebut, kemudian dibuat. Menjual produknya adalah menetapkan harga, menjual, beriklan atau berpromosi, mendistribusikan, dan melayani. Ini secara tradisional dibagi menjadi dua, membuat produk dan menjual produk. Sedangkan secara penciptaan dan penyampaian nilai itu STP tadi, strategis, kemudian targeting, secara segmentasi, targeting, dan secara positioning. Nah, di dalam memilih nilai atau segmen, ya pastinya menentukan segmentasinya, pelanggannya siapa, secara demografis, usianya, ataupun secara jenis kelamin. Nah, itu ditentukan apakah jual produk khusus untuk pria saja. Nah, ini segmentasi pelanggan ditentukan secara demografis, geografis, psikografis, dan lain sebagainya. Nah, itu segmentasinya. Kemudian fokus pasarnya kemana? Terus pemposisian nilainya. Ini memilih nilai atau segmentasi. Kemudian menyediakan nilai. Nah, ini targeting. Sudah ada pengembangan produk atau jasa di sini. Pengembangan produk ataupun jasa, baru penetapan harga. Harga pastinya baik tradisional maupun secara urutan penciptaan dan penyampaian nilai, itu pastinya diperhitungkan mengenai keuntungannya atau laba. Di dalam targeting itu pasti ada unsur laba yang muncul agar mendapatkan keuntungan.
kemudian penyediaan pasokan, dan pelayanan distribusi. Baru di-positioningkan, mengkomunikasikan nilainya. Ini ada tenaga penjualnya siapa, promosi penjualannya bagaimana, dan periklanannya bagaimana. Nah, ini dua gambaran mengenai proses pemberian nilai dari tradisional maupun penciptaan dan penyampaian nilai. Oke, di sini ada rencana pemasaran. Jadi di dalam manajemen pemasaran itu diawali, apapun mengenai manajemen pasti diawali dengan perencanaan. Nah, ini dalam pemasaran diawali dengan rencana pemasaran. Jadi rencana pemasaran itu merupakan instrumen untuk mengarahkan dan mengkoordinasikan usaha pemasaran. Nah, di sini rencana pemasaran beroperasi pada dua level, strategik dan taktis. Secara strategik, ini tadi sasaran, membentangkan mengenai pasar sasaran dan proporsi nilai yang akan ditawarkan berdasarkan pada analisis peluang pasar terbaik. Jadi secara strategis gimana. Kemudian baru taktis, bagaimana fitur produknya, taktik pasarnya, kemudian perdagangan, menetapkan harga. Ini merupakan taktis. Harga, pasarnya gimana, memberikan taktik-taktik pasar gimana dalam menjual, atau fiturnya, promosinya, kemudian penjualan dan layanannya. Ini strategik dan taktis. Kemudian selanjutnya adalah konsep dalam perencanaan strategik. Nah, di sini ada orientasi pemasaran holistik. Nah, pada dasarnya pemasaran itu adalah bagaimana memenuhi kebutuhan pelanggan, bagaimana kebutuhan pelanggan itu terpenuhi, terus bagaimana menjual produk dari apa yang sudah kita atau perusahaan buat. Inti dari pemasaran adalah menjual produk dan memenuhi kebutuhan atau keperluan pelanggan. Untuk orientasi pemasaran holistik itu bagaimana cara memasarkan atau menyatukan berbagai hal dari rangkaian pemasaran tersebut, karena ada berbagai orang, berbagai bagian yang berbeda-beda. Nah, itu bisa dijadikan satu, karena dalam pemasaran holistik ini adalah bagaimana dapat cara mengatasi masalah pemasaran yang sangat kompleks, karena berkaitan dengan berbagai bagian yang berbeda-beda. Nah, itu caranya adalah dalam orientasi pemasaran holistik. Salah satunya adalah secara relasi atau hubungan, kemudian terpadu atau terintegrasi, kemudian internal, pemasaran internal, kemudian CSR, pemasaran bertanggung jawab sosial. Ini secara holistik. Nah, di dalam pemasaran relasi atau hubungan, di sini bagaimana menjaga hubungan dengan pelanggan atau konsumen sehingga bisa mempertahankan bisnisnya karena membeli selalu produknya. Nah, ini pemasaran relasi atau hubungan, menjalin hubungan baik kepada pelanggan atau konsumen. Nah, ini bisa hubungan jangka panjang karena terus bagaimana perusahaan atau produsen itu terus menjaga pelanggan agar jangka panjang dan puas akan produk yang dibeli.
Kemudian yang kedua adalah terintegrasi atau terpadu. Itu bagaimana menyusun program pemasaran dan bagaimana cara mengkomunikasikannya ke konsumen mengenai apa saja yang baik dari produk yang akan kita jual. Jadi pemasaran terpadu bagaimana kita menyampaikan ke konsumen apa saja kebaikan dari produk yang kita jual. Ada nilai yang lebih dari produk yang kita jual. Kemudian secara internal ya ini bagaimana karyawan di bagian pemasaran terus dimotivasi untuk dapat menjual produknya sesuai dengan target yang ada. Ini pemasaran internal. Kemudian yang keempat, yang bertanggung jawab sosial atau CSR, bagaimana menyampaikan kepada konsumen bahwa ini sesuai dengan apa yang menjadi peraturan, sesuai dengan kehidupan sosial masyarakat. Nah, di sini biasanya berkaitan dengan lingkungan, tidak merusak lingkungan, aman, bisa didaur ulang. Nah, itu contoh pemasaran yang bertanggung jawab sosial. Nah, ini orientasi pemasaran holistik. Oke, selanjutnya dalam perencanaan strategik, di sini ada kompetensi inti. Jadi bagaimana kemampuan mendasar sebuah organisasi ataupun perusahaan dalam memasarkan produknya atau melayani pelanggannya secara efektif. Nah, biasanya dalam kompetensi inti ini yang pertama meriset pasarnya, melakukan penelitian menganalisis data-data mengenai konsumen, apa yang dibutuhkan oleh konsumen, perilaku konsumennya seperti apa. Nah, itu melakukan riset pasar. Kemudian manajemen mereknya. Nah, ini bagaimana identitas merek ini kuat, dikenal oleh masyarakat. Nah, ini bagaimana caranya membranding agar merek kita atau brand kita itu bisa dikenal oleh masyarakat. Kemudian menata produk kita, mengatur produknya, manajemen produk. Nah, di sini siklus hidup dalam suatu produk, bagaimana meluncurkannya, kemudian harganya berapa. Nah, itu produk, manajemen produk, agar produk kita bisa dikenal oleh masyarakat. Nah, kemudian penetapan harga. Nah, ini terus bagaimana mendistribusikannya, terus mempromosikannya. Nah, itu adalah kompetensi inti di dalam pemasaran. Oke, selanjutnya di sini ada nilai pelanggan. Nah, itu ada 3, yaitu eksplorasi nilai, penciptaan nilai, penyerahan nilai. Nah, apa itu nilai pelanggan? Itu bagaimana pelanggan bisa mendapatkan manfaat dikurangi dengan biaya atau harga yang dijual oleh produsen. Maka bagaimana pelanggan mendapatkan manfaatnya atas produk yang dijual oleh produsen. Nah, maka dari itu, untuk mengetahui nilai pelanggan, manfaat yang didapatkan dikurangi dengan biaya yang dikeluarkan oleh pelanggan, maka ini produsen harus melihat nilainya atau mengeksplorasi nilai dari sebuah produk, baik barang maupun jasa. Nah, itu ada eksplorasi nilai sehingga pelanggan bisa mendapatkan manfaatnya. Setelah itu diciptakanlah nilai tersebut atas dasar eksplorasi
nilai, diciptakan nilainya. Lah, untuk selanjutnya itu adalah menyerahkan nilai. Bagaimana menyampaikan value atas barang dan jasa yang akan kita jual. Barang ataupun jasa yang dijual. Maka dari itu, biasanya di dalam sebuah produk barang itu ada nilai-nilai apa, manfaat-manfaat apa saja ketika pelanggan mengkonsumsi produk tersebut. Nah, ini menyerahkan nilai, bagaimana mensosialisasikan nilai sehingga pelanggan mendapatkan manfaatnya. Ini merupakan nilai pelanggan dalam perencanaan strategik. Perencanaan strategik ini ada 3: orientasi pemasaran holistik, kompetensi inti, dan nilai pelanggan. Oke, selanjutnya ini ada perencanaan strategik, implementasi, dan proses kontrol. Nah, di dalam manajemen itu ada fungsi manajemen, planning, organizing, actuating, dan controlling. Nah, di pemasaran pun kita harus mengawali dari membuat rencana terlebih dahulu, yaitu perencanaan perusahaan. Jadi dari perusahaan punya rencana apa, terus turun ke divisi, turun ke perencanaan bisnis dan perencanaan produk. Nah, ini saling keterkaitan. Jadi visi perusahaan apa, kemudian divisinya harus mencapai target seperti apa, itu membuat rencana. Kemudian di sini kemudian diimplementasikan. Siapa yang mengerjakannya, siapa yang akan menjual produknya, karyawannya siapa. Nah, ini diorganizing. Kemudian diimplementasikan di pengimplementasian atas pasar. Kemudian setelah dijual, melakukan penjualan sebuah produk, baik barang maupun jasa, sudah melakukan promosi, penjualan muncul, kemudian dikendalikan atau dikoreksi, dievaluasi. Hasilnya gimana? Target, apakah realisasinya sesuai dengan target atau enggak? Mendiagnosa hasilnya. Ada analisis-analisis untuk menjadikan tindakan koreksi. Kemudian kembali lagi ke perencanaan. Nah, ini perencanaan strategik, implementasi, dan proses kontrol. Nah, ini intinya adalah bagaimana menerapkan planning, organizing, actuating, dan controlling di dalam pemasaran, manajemen pemasaran. Oke, ini perencanaan strategik perusahaan dan divisi. Nah, ini ada 4 aktivitas di sini. Menetapkan misi, mendefinisikan strategi bisnis unit, kemudian menetapkan sumber daya untuk setiap strategi bisnis unit, kemudian menilai peluang pertumbuhan. Nah, dalam menentukan misi perusahaan dalam perencanaan, nah ini apa sebenarnya bisnis kita? Kita itu menjual produk, baik barang ataupun jasa yang seperti apa? Bagaimana sebenarnya bisnis kita? Apa sebenarnya bisnis kita? Kemudian siapa pelanggannya? Tentukan siapa yang akan membeli produk kita. Kemudian apa yang bernilai bagi pelanggan? Manfaat apa yang bisa kita berikan kepada pelanggan sehingga pelanggan bisa membeli produk kita? Nah, apa yang menjadi bisnis kita nantinya? Setelah itu, apa yang seharusnya menjadi bisnis kita? Ini dalam menentukan misi perusahaan. Nah, ini strategi bisnis unit ada 3 karakter, merupakan satu bisnis tunggal atau kumpulan bisnis terkait yang dapat direncanakan secara terpisah dari bagian lain perusahaan. Jadi
apakah akan ada unit-unit lain yang terpisah. Kemudian memiliki perangkat persaingannya sendiri. Ini strategi bisnis unit, ada persaingannya sendiri. Nah, ini bagaimana mendapatkan atau memiliki seorang manajer yang bertanggung jawab atas perencanaan strategik. Nah, ini kaitannya dengan laba dan mengawasi banyak faktor yang mempengaruhi laba. Bagaimana unit bisnis itu bisa mendapatkan laba. Nah, tujuan dari mendefinisikan SBU ini adalah mengembangkan strategi-strategi terpisah dan menetapkan pendanaan yang memadai. Bagaimana biaya-biaya yang muncul itu tidak terlalu besar. Karena pada prinsipnya bisnis atau dalam berusaha mendirikan sebuah perusahaan itu minimal input, maksimal output. Maka perlu adanya strategi bisnis unit ini. Nah, ini bagaimana menilai peluang pertumbuhan. Nah, ini menilai peluang pertumbuhan mencakup perencanaan bisnis baru. Kira-kira setelah kita mempunyai unit bisnis yang sudah baik, apakah kita ada peluang tidak untuk merencanakan bisnis baru? Kemudian biasanya ini di sini ada perampingan baik produk maupun biasanya karyawan. Terus bisa nggak terjadi penghapusan bisnis lama, kemudian digantikan oleh bisnis baru. Nah, ini menilai peluang pertumbuhan. Kemudian dalam peluang pertumbuhan ini ada pertumbuhan intensif, peluang untuk menumbuhkan lebih lanjut bisnis perusahaan saat ini. Jadi bagaimana perusahaan saat ini sudah berjalan bisa bertumbuh, menjual produk-produk yang baru. Nah, ini terus kemudian pertumbuhan integratif, peluang untuk membangun atau memperoleh bisnis yang berkaitan dengan bisnis perusahaan saat ini. Nah, membangun atau memperoleh bisnis yang berkaitan dengan bisnis perusahaan saat ini, peluangnya. Kemudian diversifikasi. Nah, ini peluang untuk menambah bisnis menarik yang tidak ada kaitannya dengan perusahaan saat ini. Nah, ini ada pertumbuhan, tapi membeda dengan produk yang sudah kita buat, atau bisnis yang berbeda dengan bisnis yang sudah ada. Nah, ini peluang pertumbuhan. Nah, ini strategi pertumbuhan intensif, bagian ekspansi produk pasar dari Ansoff. Nah, ini produk yang ada, produk yang baru, dan produk pasar yang ada dan pasar yang baru. Nah, biasanya ini ada strategi penetrasi pasar karena atas dasar produk yang ada dan pasar yang ada. Nah, jika produk yang baru dan pasar yang ada, maka ada strategi pengembangan produk karena produk baru di sini. Dan pasar juga sudah ada, tapi ada produk baru. Jadi bagaimana mengembangkan suatu produk. Nah, jika produk yang ada dan pasarnya baru, maka strategi mengembangkan pasar. Pasarnya baru, beda secara demografis, geografis. Nah, itu ada yang berbeda, pasarnya baru, produknya sudah ada, maka strategi pengembangan pasar. Nah, ini produk baru, pasar baru, maka ini ada strategi diversifikasi. Maka kaitannya dengan slide sebelumnya, ini mengenai peluang pertumbuhan. Nah, ini perencanaan strategi unit bisnis. Nah, ini bagaimana
merencanakan terlebih dahulu, merancang misi bisnis, kemudian melakukan analisis SWOT, Strength, Weakness, Opportunity, Threat. Nah, itu baik secara eksternal maupun internal. Kelemahan kita apa? Peluangnya apa? Kemudian ancamannya apa? Itu secara eksternal. Nah, itu analisis SWOT. Kemudian membuat formula sasaran, kemudian strategi, program, dan diimplementasikan. Nah, setelah itu ada controlling di sini. Jika pengawasan itu ada feedbacknya, hasil evaluasi ada feedbacknya, maka akan kembali ke misi. Nah, ini proses perencanaan strategis. Oke, mungkin itu untuk bab 2 kali ini tentang penyusunan dan strategi pemasaran. Pada intinya adalah bagaimana menerapkan fungsi manajemen di dalam pemasaran, mulai dari perencanaan, organizing, actuating, dan controlling. Nah, di sini di dalam pemasaran adalah bagaimana menjual sebuah produk yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Sesuai dengan kebutuhan pelanggan, apa yang dibutuhkan, apa yang diinginkan oleh pelanggan terpenuhi. Terpenuhi dengan cara yang sudah direncanakan dan menjadi strategi pemasaran. Nah, pada intinya adalah STP, yaitu segmentasi, targeting, dan positioning. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan mengenai rencana dan strategi pemasaran. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Sekian dari saya. Terima kasih.